Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dong pastinya. Oke guys, gimana kabarnya ya di bulan puasa kali ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik dan penuh berkat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Oke guys, ketemu lagi di sini ya di channel YouTube Maulana Nur Sobri. Setelah saya sempat mungkin vakum beberapa hari ya, tapi kali ini saya posting lagi di sini tentang di topik saham pilihan kali ini ya. Dan kita juga konten ini juga ada di podcast My Pod Story pastinya, yaitu My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Dan buat teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman sudah berikan supportnya ya di channel YouTube Maulana Nur Sobri ini dan juga di podcast My Pod Story. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan tombol subscribe, juga men-share, juga like, juga meninggalkan komen juga ya di channel YouTube ini, dan juga memfollow kanal podcast My Pod Story. Saya ucapkan terima kasih banget. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT pastinya. Oke. Dan bagi yang belum, yuk ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan juga follow podcast My Pod Story. Berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri pastinya. Oke guys, langsung saja di seri saham pilihan kali ini ya, kita akan menganalisa secara teknikal saham ya. Di seri saham pilihan ini memang seri analisa teknikal saham ya, dengan estimasi waktu mulai dari tanggal 21 April sampai 29 April 2022 pastinya guys. Adapun saham-saham yang akan kita analisa yaitu BBTN, BBRI, BMRI, CTRA, SMRA, dan juga SIDO atau SIDO muncul pastinya. Dan konten ini tentu saja disclaimer on, tapi harapan saya bisa menjadi referensi buat teman-teman aja sih dalam membuat trading plan-nya aja. Pastinya ini bukan instruksi membeli, menjual, ataupun menahan sebuah varian produk investasi ya. Tapi ini lebih cenderung ke ya referensi aja deh gitu buat teman-teman, bagaimana sih untuk menganalisis saham secara grafik atau teknikal, seperti itu aja sih. Oke. Konten ini saya buat di tanggal 20 April 2022. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya juga Sobri11 ya. Karena mungkin nanti saya juga akan memberikan update saham apa yang enaknya kita bahas gitu. Oke guys. Oke, kita mulai aja dari My Pod Story ya, saham pilihan kali ini, dan kita mulai langsung dari saham BBTN ya guys pastinya. Seperti biasa saya sih menggunakan platform RHB Trade versi desktopnya ya guys. Oh ya, buat teman-teman yang mau membuka akun di RHB Trade silakan aja. Saya sudah mencantumkan di kolom deskripsi ya. Silakan diikuti lagi instruksinya. Semisal ada yang perlu ditanyakan ya kan, atau belum jelas, bisa aja langsung confirm WA saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi juga pastinya. Oke, langsung saja kita mulai dari BTN atau Bank Tabungan Negara Persero Tbk, BUMN punya nih guys. Oke guys, di sini saya kalau yang sudah pernah mengikuti ini ya, sudah pernah mengikuti kanal YouTube ini ya, channel YouTube saya pasti sudah paham lah. Tapi saya akan flashback sebentar. Saya nggak akan mereview flashback secara utuh, tapi nanti sembari jalan aja buat teman-teman mudah-mudahan bisa untuk mengikuti ya. Nanti kalau misalnya teman-teman belajar atau apa, kita bisa diskusi, nanti bisa juga hubungi WA saya karena saya nanti ada kelas saham juga nanti guys rencananya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan candlestick ya, seperti biasa lah pada umumnya dengan moving average ya. MA1-nya yang parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Ada sebagian orang menggunakan MA3 itu dengan parameter 200, itu nggak masalah ya, karena kalau kita bicara teknikal itu sesuai dengan seleranya masing-masing aja sih sebenarnya. Oke, langsung saja. Di sini ada stokastik juga. Saya nggak berubah parameter, teman-teman bebas menggunakan parameter 513, 533, 1033, 1013, 1433, atau bahkan 1513 pun nggak masalah. Yang penting semua kembali ke seleranya teman-teman aja gitu. Cocoknya yang mana gitu. Saya juga sudah biasa menggunakan MACD, dan yang pastinya saya juga menggunakan CCI pastinya guys di sini. Oke. Nanti kita akan kombinasi ini CCI ini dengan parameter 10, 20 dan juga 30 pastinya. Oke. Kita langsung aja mulai di sini. BTN CCI-nya bagaimana? Oke. Yang pasti kita memilih CCI itu yaitu mengarah ke atas ya. Yang pertama, dan berada di atas area 0. Kalau sisanya itu mengarah ke atas itu di area minus, itu artinya dia namanya technical rebound. Kalau udah di atas area 0 itu berarti dia udah masuk fase uptrend, bullish atau bahkan strong bullish nanti. Kalau
garis sisanya mengarah ke bawah gimana? Nah, kalau mengarah ke bawah tapi berada di atas area 0 atau di area 0 ke atas lah gitu ya. Berarti dia tuh fasenya profit taking atau koreksi. Tapi kalau udah di area 0 ke bawah atau minus lah gitu ya. Itu berarti namanya bearish atau downtrend biasanya guys. Oke, langsung saja. CCI-nya gimana? Oke, seperti yang teman-teman perhatikan ya, BTN parameter 10 CCI-nya ini mengarah ke atas dan berada di area 48 persenan. Ini juga berarti dia bullish ya sebenarnya ya. Ini udah masuk fase bullish ke strong bullish sebenarnya saham ini. Tinggal nunggu sentimen aja sebenarnya. Oke, kita coba pastikan lagi ke parameter 20-nya. Parameter 20 gimana? Parameter 20 ini fasenya masih teknikal rebound ya. Dia mengarah ke atas tapi berada di area minus 44%. Minus 44% parameter 20-nya. Artinya itu masih fase teknikal rebound. Begitu juga dengan parameter 30 itu mengarah ke atas tapi berada di area minus 72%-an. Ya, artinya dia masih teknikal rebound sebenarnya, tapi untuk shortnya saham ini sudah berada di fase bullish ke strong bullish fasenya. Oke. Prediksinya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke MACD-nya. Gimana? MACD-nya ada dua garis warna biru dan warna merah. Pastikan garis warna birunya ini mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas. Kenapa? Kalau misalnya garis warna birunya itu kejadian nih memotong garis warna merah ke atas seperti ini misalnya, itu namanya golden cross. Artinya dia uptrend atau bahkan bullish. Kalau misalnya garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah, itu artinya dia downtrend atau istilahnya dead cross pastinya ya. Pastinya bearish juga sih, oke? Oke, sini ada dua garis. Garis yang warna biru ini udah mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan dalam sepekan atau beberapa hari ke depan, bisa 3 atau 4 harian lah. Ya mudah-mudahan nggak sampai lah gitu ya kan. Bisa saja nanti golden cross. Jadi peluang golden cross terbentuk, akhirnya dia membentuk pola uptrend guys seperti itu. Oke, ini untuk saham BBTN ya. Lanjut ke stokastiknya. Stokastiknya sama ya, cara bacanya mirip dengan MACD gitu. Ada dua garis ya kan. Nah, cuman yang membedakan apa? Kalau di stokastik ini ada 20% dan 80%. Artinya apa? Kalau 20% garis CCI-nya berada di kisaran daerah ini itu namanya oversold atau apa jenuh jual. Kalau berada di area 80% ini itu namanya overbought atau sudah jenuh beli. Artinya ini sudah tergolong tinggi. Kalau oversold itu cenderung dia masih rendah harganya atau masih di bawah gitu. Oke. Langsung saja sini garisnya dia enggak di area overbought sih. Dia masih di area 40%-an ya, garis warna birunya ini mengarah ke atas. Masih mengkonfirm dia untuk naik gitu. Sinyalnya ya. Nah, di sini ada tiga garis ya, bukan tiga warna, tiga garis dengan warna yang berbeda di sini ya. Di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya di sini. Di sini untuk garis yang MA1 ini warna biru ya. Ini bisa diedit kok guys. Teman-teman bisa edit nanti di sini. Mau warna merah, hijau, kuning, bebas lah. Biru atau hijau gitu. Ya kan biru, ungu, bebas. Bisa menggunakan garis warna biru langit dan juga orange untuk MA2 dan MA3 itu warna ungu gitu. Nah, ungu ini berarti trennya. Nah, secara bacanya mirip banget dengan MACD ya, Sydney. MA1 ini mengarah ke atas dan memotong, ada peluang dia memotong MA2 ke atas, mau bentuk pola golden cross. Ini artinya dia sudah mau masuk ke fase uptrend atau bahkan bullish, mudah-mudahan. Oke. Oke, seperti itu kita juga mengkombinasikan juga untuk membaca range-nya gimana. Nah, untuk membaca range-nya ini kita akan menggunakan Fibonacci pastinya di sini. Oke, kita akan menggunakan Fibonacci sebentar. Saya akan cari dulu di mana Fibonacci-nya. Oke, saya menggunakan Fibonacci Fib retracement ini ya. Saya mulai dari sini. Oke, kita cukup cari di daerah sini saja. Nah, seperti ini guys. Untuk range-nya sebenarnya sih teman-teman nggak perlu untuk ini ya, lihat di sini, tapi sini sudah ada kok di sebelah kiri ini ya. Di sini supportnya itu di area Rp1.620 per lembarnya, itu supportnya gitu. Sedangkan resistennya yang mungkin juga strong resistnya ya, atau resisten satunya ya, dia di area, nah ini kan nggak kelihatan nih. Nah baru deh kita giniin. Nggak kelihatan. Nah, di area Rp1672 per lembar itu resistnya. Kalau 1.672 ribunya itu nanti 1.672 apa 1.672-nya nanti itu bisa break height ya atau tembus istilahnya, maka dia bisa menuju resisten keduanya yaitu di level harga 1.707 ya, Rp1.707 per lembar.
break lagi dia bisa aja ke 1743 sepertinya gitu guys. Selama dia kuat di area supportnya tadi 1620 ya. Ini strong supportnya di 1555 rupiah per lembar. Oke, itu untuk BTN. Kita lanjutkan lagi ke saham berikutnya. Kita ada saham BBRI. Namanya sih pekan ini didominasi masih ini ya, untuk beberapa hari ini didominasi oleh BUMN punya ya, terutama banking pastinya. Oke, kita mulai selanjutnya di saham BBRI ya di sini. Oke, kita mulai dari sisanya bagaimana. Oke, sisanya wow, ini udah tergolong tinggi ya sebenarnya sih, udah strong bullish banget ya. Sebenarnya sih dari sisi parameter 10 dari BBRI ini udah strong bullish ini guys. Kita coba deh teman-teman. Parameter 20 juga ini udah mengarah ke atas ya. Dia udah di atas 100 ini sekitar 408%-an parameter 20. Tapi masih mengarah ke atas sih memang. Dan ini malah parameter 10-nya 250%-an. Ini udah tergolong tinggi banget. Ini sangat rawan profit taking sih sebenarnya. Kalau kayak gini nih rawan banget profit taking. Ini 167%. Ya saya nggak bilang kita harus apa ya, menjual atau apa enggak sih. Tapi apa ya, di sini kita harus hati-hati aja, waspada aja. Apa kita harus menghindar ya, enggak. Kita lihat dulu nanti indikator berikutnya apa gitu ya kan. Seperti itu guys gitu. Kalau misalnya indikator yang lain masih mengkonfirm dia bisa naik ya memang enggak kan gitu. Cuman emang ini agak rawan gitu. Kita luruskan lah kalau kita memaksakan masuk ke saham BRI ya. Terutama untuk yang short gitu. Oke, di sini ada MACD juga. MACD-nya nih garis merah birunya masih mengarah ke atas ya. Mengarah ke atas dan ini mau memotong garis merah ke atas juga guys. Area ini bukan tidak mungkin dalam beberapa hari ke depan dia bisa aja golden cross ya. Mudah-mudahan lah, amin. Oke, kita lanjutkan di stokastik juga. Nah, ini udah overbought di sini. Ini saya sebutkan tadi. Kalau udah di area 80%-an, berarti dia udah overbought. Nah, ini kita harus hati-hati. Saya nggak bilang kita harus hindari, tapi bisa juga sih kalau boleh saya sebutkan ya udah deh kita hindari aja deh gitu. Tapi bukan berarti saya mengajarkan Anda untuk tidak membeli. Enggak, ini bebas saja gitu. Ini hanya pandangan saya saja. Kalaupun Anda mau masuk pun, Anda pede, Anda yakin dengan valuasi sahamnya sih nggak apa-apa gitu. Ya kan? Yang pasti ini terlalu riskan, kita harus hati-hati gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah golden cross nih MA-nya nih. Makanya dia tadi ini naik tinggi banget nih, dia sampai 6%-an ya. 6,13% per hari ini per tanggal 20 April 2022 gitu. Udah golden cross ya kan, kita coba lihat cek dulu range-nya gimana. Oke, sebentar, kita coba cek dulu range-nya ya. Sudah di sini sebentar. Oke, ini sekitar sini. Oke. Nah, range dari saham BRI ini sendiri saat ini ya guys ya, ini range-nya supportnya itu di level harga 4.782,28 rupiah dengan resisten di 4.870,76 rupiah gitu. Ini area take profitnya ini di 4.870 rupiah ya. Ini area profit takingnya. Gitu. Dia bisa aja ke level harga 5.000-an atau 4.900 mungkin. Atau bahkan 5.000. Bonus ya kan, kalau misalnya sentimennya masih oke bisa aja. Selama dia kuat di level harga di atas harga 4.782. Kalaupun nanti terjadi koreksi, dia nggak boleh lebih dari 4.710 rupiah per lembar. Dan ini strong resistnya di 4.640 rupiah per lembarnya guys. Seperti itu ya untuk saham BBRI. Oke, kita lanjutkan ke saham berikutnya, yaitu ada saham Bank Mandiri. Ini kayaknya mirip-mirip nih. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi ya, ini mirip-mirip banget. Kita mulai dari CCI parameter 10. Sini. Oke, parameter CCI 10 ini dia di area 209% ya. Mengarah ke atas sih memang, tapi ini agak riskan juga sebenarnya sih. Nah, tapi untuk mid-nya ternyata CCI-nya ini malah dia di area parameter 20 ya. Ini dia mengarah ke atas di area 12%. Artinya untuk mid-nya sih masih uptrend ini saham. Sebentar, kita mulai. Parameter 30 juga ini masih uptrend loh dia. Ini di
8%-an ya, bukan minus loh, ini 11% malah, ini uptrend arah ke atas. Parameter 20 juga di area berapa? 12%, 13% tadi ya. Oke, ini masih menarik nih. Cuman untuk shortnya nih kita harus hati-hati nih. Ya, oke, kita lanjutkan ke MACD. MACD, indikator MACD masih menunjukkan pola untuk peluang penguatan masih ada, masih terbuka lebar di sini guys. Ya, garis merah birunya nih mau mengarah ke atas, masih mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan nanti bisa memotong garis merah ke atas ya, sehingga nanti terjadi golden cross pastinya. Stokastik bagaimana? Stokastik, oke, ini masih di area 69%-an lah, jauh, masih agak jauh dari 80%, tapi kita harus hati-hati gitu. Kalau udah masuk fase 70% itu udah masuk area overbought, kita harus hati-hati guys di situ, oke? Sejauh ini masih overall sih oke gitu ya, mungkin karena midnya tadi ya. Nah, untuk MA-nya ini udah golden cross juga. Wow. Kalau semisal nanti jadi memang ini golden cross nanti di MA1, MA2 ke MA3, ini benar-benar strong bullish nih guys. Gitu, oke. Oke, saya buat dulu di sini untuk range-nya, saya coba perhatikan. Ini analisa kita yang tempo hari ya. Ini saya coba ganti dulu, saya hapus dulu. Oke, saya mulai dari sini aja deh. Oke, seperti sebentar. Sepertinya aja deh kayaknya. Oke. Range-nya gimana? Nah, ini di area resistennya ya, dia berhasil tembus sih. Dia kan supportnya kan di level harga ini, semula di level harga Rp7.671 per lembar nih. Lalu dia berhasil break di resisten satunya di Rp7.774. Bahkan dia sekarang berada di area resisten keduanya, yaitu di level harga Rp7.846,22 per lembar. Artinya apa? Resistennya dia di level harga 7.671. Ini strong resistnya dia di level harga Rp7.540 per lembar. Selama masih di atas strong resistnya 7.540, maka dia bisa melakukan lanjutan penguatan ya. Seenggaknya mengarah, kalau kita lihat dari MACD tadi sih, dan juga MA sih, menurut saya sih dia masih bisa sih untuk ke level harga 7.900 sampai 8.000-an lah. Harusnya sih bisa, harusnya ya. Mudah-mudahan sentimennya masih kuat, atau bahkan nanti bisa ke 8.200, 8.150 sampai 8.200. Mudah-mudahan bisa ke sana gitu. Kalau dari sentimennya, karena sisi parameter 10-nya itu udah overbought gitu, udah tinggi gitu. Tapi untuk sisi parameter 20 dan 30 tadi itu masih mengkonfirm dia masih bisa naik gitu. Jadi mungkin dia bisa lah ke level harga 8.000-an ya, harapannya ke sana. Oke. Itu untuk saham Bank Mandiri ya, Persero. Kita lanjutkan lagi ke saham CTRA guys. Oke, saham CTRA di sini. Ini juga udah mengarah ke atas tapi di area 161%. Ini udah tinggi banget nih sebenarnya. Strong bullish gitu. Nah, untuk parameter 20-nya ini mereka CTRA atau Ciputra Development ini berada di minus 2,85%. Mungkin sedikit lagi dia bisa deh masuk ke area ini ya, masuk ke area uptrend ya gitu. Hanya selisih minus 2%-an lah. Saya yakin bisa lah gitu. Tapi ini untuk mid-nya, untuk short-nya tadi udah tinggi. Oke, untuk parameter 30 ini mengarah ke atas juga. Tapi dia di area minus 20%-an. Berarti ini karena sentimen aja ini. Mungkin karena bankingnya atau penguatan rupiah ya, sehingga saham ini menguat gitu. Kalau properti itu nggak jauh-jauh dari pergerakan perbankan dulu, setelah itu properti. Biasanya sih historisnya itu baru itu karena impact dari penguatan rupiah gitu. Oke. Kita lanjutkan ke MACD di sini. Ini mirip-mirip semua ya kayaknya. Mungkin mau menjelang lebaran kali ya. Sehingga kita mau mungkin dikasih THR nih sama saham nih. Mudah-mudahan amin. Oke, mengarah ke atas dan ada peluang mau golden cross juga ya. Mudah-mudahan bisalah terbentuk pola golden cross nanti. Amin. Stokastik yang warna biru ini udah mendekati area 80% ya. Dia sekarang di area 77%-an. Ini udah tinggi meskipun masih uptrend ya, masih tinggi. 60%-an ya. Oke. Nah, MA1-nya ini sudah golden cross juga di baik ke MA2 dan MA3. Berarti ini benar-benar uptrend. Seharusnya sih bisa uptrend ini gitu. Hanya CCI-nya tadi memang masih mengkonfirm
agak minor gitu, tapi masih oke gitu maksud saya. Oke, tapi saran saya teman-teman tetap untuk perhatikan valuasinya ya. Kemarin dia tertinggi di level harga berapa nih? Terakhir. Di ini ya 11.30-an ya. Ya mungkin di sini ya nanti arahnya. Sama dari Garuda ini. Ini saya hapus dulu ya guys. Saya hapus dulu. Cuman saran saya teman-teman tetap untuk memberikan valuasi juga ya nanti ya. Valuasi sahamnya di harga wajarnya berapa. Tetap perhatikan valuasinya nanti. Bukannya apa gitu, kita kan juga harus menghindari risiko juga guys. Ya kan? Oke, di sini. Oke. Untuk saat ini range-nya saham dari CTRA atau Ciputra ini dia di level harga support itu Rp1.024 per lembar dan resistennya Rp1.062 per lembar. Kalau Rp1.062-nya itu bisa ditembus lagi, dia bisa ke level harga 1.100-an. Ya enggak, ya kan? Nah, cuman dia harus kalau terjadi koreksi, dia nggak boleh lebih rendah dari Rp986. 986 itu strong supportnya. Sedangkan support terdekatnya di level harga Rp1.024,61 per lembar. Ini untuk saham CTRA. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham SMRA atau Sumarcon. Sumarcon Agung. Ini juga saham favorit saya sebenarnya sih. Tapi ingat ya, disclaimer on ya. Oke, CCI-nya di sini mengarah ke atas dan di area 33%. Ini uptrend to bullish ya. Bagus ini. Cuman mid-nya memang ini dia di area minus 57%-an ya. 54%-an. Oke. Oh, sebentar. Ini minus 49%, tapi mengarah ke atas. Artinya ini masih technical rebound untuk mid-nya. Jadi teman-teman tinggal ikuti ayunannya aja sih. Ayunan dari short-nya tadi ya, parameter sebelumnya gitu. Untuk ini sisi parameter 30 mengarah ke atas tapi di area minus 80%. Oke guys, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Menarik nih. MACD gimana? MACD masih mengarah ke atas. Ini udah golden cross juga ya, memotong garis merah ke atas. Ini golden cross nih di sini. Tapi memang agak jauh ya, mungkin masih butuh confirm lagi. Kita lanjutkan. Stokastik ini masih mengarah ke atas, masih dia tergolong masih murah ya harganya. Sebuah murah dalam artian ini ya murah atau rendah lah harganya. Standar lah menurut saya sih. Ini masih standar lah ini harganya. Oke. SMRA stokastiknya masih jauh dari 80%. Dan sepertinya ini besok tanggal 21 atau 22 nanti akan ada golden cross, mudah-mudahan amin. Sehingga nanti saham ini bisa uptrend lagi. Ya karena MA1-nya nih mau motong MA2 ke atas nih. Ya kan? Seperti ini, oke. Nah, sebentar, Fibonacci-nya belum ya? Range-nya sebentar. Buat dulu Fibonacci-nya. Fibonacci-nya saya di sini aja deh, bisa jauh-jauh dulu. Oke, sebentar. Kelebihan. Oke. Untuk range-nya saat ini ya dari saham Sumarcon ini yaitu di level support itu Rp700 sampai resistennya itu di level harga Rp735. Sangat pendek ya sebenarnya. Tapi kalau emang nanti golden cross nih, dia bisa aja ke 760 sampai Rp796 per lembar. Jadi ini area take profitnya nanti bisa deh teman-teman, bisa di 760 sampai Rp786 per lembar. Oke, bisa dah di area itu gitu. Disclaimer on ya tapi ya, karena sinyal ini dia harus mengkonfirm dulu nih kalau emang udah golden cross bagus nih. Gitu. Oke. Selanjutnya saham yang terakhir yaitu ada saham Sido. Muncul. Wah, ini. Wah, saya tuh kita harus butuh kesehatan, apalagi imun kita harus kuat tuh. Oke, saham Sido muncul ini salah satu produknya itu jadi pilihan. Kita lanjutkan ke ini ya, ke mana? Saya parameter 10 ya. Industri jamu dan farmasi Sido muncul TBK. Ini garisnya mengarah ke atas parameter 10. Malah ini bullish guys, ini guys mau strong bullish dia. Ini 56% mengarah ke atas nih, dia mau
dia bukan mau sih, tapi dia masih bullish gitu. Kalaupun terjadi koreksi, menurut saya sih nggak ada masalah. Nah, untuk mid-nya sih ini dia mengarah ke atas garisnya di minus 49%, tapi technical ribbon ya mid-nya. Oke. Parameter juga dia mengarah ke atas juga, tapi dia di minus 72%, guys. Seperti itu, guys. Tapi untuk share-nya sih masih menarik. Ya mungkin sih menjelang lebaran kali ya. Jadi kita mau dikasih THR gitu sama pasar. Amin. Oke, MACD juga mengarah ke atas nih guys. Wow, menarik banget ini. Yang mudah-mudahan masih kuat lah. Kalau dari situ mungkin sih ya, saya yakin dengan imbas dari COVID pandemi ini ya kan, mereka juga bisa meraih cuan, harusnya kan kayak gitu. Nanti tinggal dibaca aja sentimennya. Garis warna birunya mengarah ke atas, mudah-mudahan nanti ada peluang sih dia mau memotong garis warna merah ke atas sehingga bentuk pola golden cross. Ini juga masih di bawah ya, atau rendah ini. Stokastiknya ini masih rendah sih di bawah ya kan, tinggal volatilitasnya aja sih menurut saya sih. Jadi teman-teman, sekali lagi tiap saham tuh punya karakternya sendiri pergerakannya, oke? Dan jadi meskipun teknikalnya dahangak gitu, tapi kok sahamnya lambat banget masih, ya iya, karena apa? Setiap saham tuh ada karakternya masing-masing, dan ini berhubungan juga dengan rasio fundamentalnya, dan itu nanti kita akan bahas sendiri di sesi tersendiri gitu, oke? Biasanya saya di sesi bincang saham ya, tapi mungkin nanti sesi bincang saham itu fokus saya memang saya akan berinteraksi dengan teman-teman nanti yang ada, yang sudah mengkonfirmasi ke saya. Kita akan bahas yang satu saham gitu untuk kita perbincangkan di sana. Sedangkan yang bincang saham yang isinya sebelumnya itu yang ada itu nanti saya akan buat di sisi lain gitu, oke? Stokastiknya oke di sini. Nah, ini MA1-nya nih udah mau golden cross guys di sini guys. Wow, ini bagus banget guys. Keren nih. Ya paling enggak saya yakin bisa lah golden cross. Ya kan? Coba kita baca dulu range-nya. Golden cross MA1 ke MA2 ya maksudnya ya guys. Oke, sudah muncul. Sebentar. Nggak usah tinggi-tinggi deh, di sini aja dulu. Up. Oke. Range-nya saham tidak muncul ini dia di level harga Rp905 per lembar, sampai resistennya ini saat ini di level resisten ya, Rp937 per lembarnya. Jadi dia ditutup di level harga resistennya ya di 940 itu level harga resistennya gitu. Kalau misalnya besok masih bisa menguat lagi, nanti ke depannya dia bisa ke resisten 2 atau resisten 3-nya itu di level harga Rp960,20 per lembar resisten 2, atau bahkan sampai di resisten 3 Rp982,62 per lembarnya. Oke guys. Oke guys, itu saja di seri saham pilihan kali ini ya, dengan analisa saham mulai dari BTN, BRI, BMRI, CTRA, SMRA, SIDO dengan estimasi waktu dari tanggal 21 April sampai 29 April 2022. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat ini disclaimer on. Saran saya teman-teman tetap untuk berkonsultasi dengan praktisi yang ada ya, dengan broker teman-teman sendiri boleh. Atau nanti bisa teman-teman juga, kita bisa berinteraksi juga. Saya sudah mencantumkan kolom WA juga di deskripsinya, silahkan kita bisa berdiskusi nantinya ya kan. Dan pastinya harapan saya sih ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker pastinya. Jaga kesehatan Anda dan semangat menjalankan ibadah puasa. Oke, happy lagi, happy trading and happy investing. Yuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya. Dan silakan share video ini bila Anda menyukai video ini, tekan tombol like dan share juga ke teman-teman Anda bila bermanfaat. Dan jangan lupa untuk memfollow akun podcast My Pod Story di kanal podcast Anda ya, berbagi cerita bersama Maulana Sabri. Terima kasih sekali lagi, happy lagi, happy trading and happy investing. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semua, mudah-mudahan barokah ya dan diberkahi oleh Allah SWT. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.